Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donasya Azizah. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Saya harap kalian semua berada dalam kondisi yang sehat dan stay safe ya dalam situasi pandemi COVID ini. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang masuknya Islam ke Indonesia. Dalam pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori menurut para ahli yang berbeda-beda. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang Islam yang datang dari Gujarat. Nah, Islam yang datang dari Gujarat ini kira-kira masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi dengan bukti nisan dari Sultan Malik Al-Soleh dan Maulana Malik Ibrahim. Nah, bukti yang mengatakan bahwa dia datang dari Gujarat itu terletak pada nisan yang kemungkinannya yang pertama adalah nisan itu diimpor dari Gujarat, atau nisan itu diukir oleh orang yang berasal dari Gujarat, atau kemungkinan yang lain adalah nisan tersebut diukir oleh Indonesia yang pernah belajar mengenai ukiran yang berasal dari Gujarat. Seperti itu. Kemudian untuk teori yang kedua, yaitu Islam yang datang dari Persia atau sekarang kita mengenalnya dengan Iran. Menurut Husein Jayadiningrat, kenapa Islam bisa datang dari Persia yang masuk ke Indonesia? Itu karena persamaan kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia dan daerah Persia tersebut. Kebudayaan yang dimaksud adalah tradisi Tabot untuk merayakan 10 Muharram sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali. Nah, tradisi ini bisa kita temui di daerah Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu untuk sekarang. Kemudian yang terakhir adalah Islam yang datang dari Arab atau Mesir. Kenapa orang bisa mengatakan Islam ini datang dari Arab atau Mesir? Karena Islam ini merupakan agama yang memang berasal dari sana, dan tahun masuknya agama Islam yang datang dari Arab atau Mesir itu diperkirakan sekitar tahun 7 Masehi. Untuk masuknya Islam dari Arab atau Mesir ini lebih condong dibawa oleh para musafir yang memang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah lain. Unsur perdagangan itu kurang ya, jadi lebih memang ke penyebaran agama Islam. Nah, kemarin kalian sudah berdiskusi tentang mana teori yang paling tepat menurut kalian dan lebih kurangnya plus minusnya dari teori-teori tersebut. Meskipun berbeda-beda dan punya bukti yang mendukung masing-masing, bukan berarti teori-teori tersebut itu saling menutupi teori yang lainnya, tetapi sebenarnya mereka saling mendukung dan melengkapi. Dalam artian perkembangan Islam di Indonesia itu menurut teori-teori ini dilakukan secara estafet. Secara estafet bagaimana? Maksudnya adalah ada teori yang mengatakan bahwa Islam ini datang awalnya pada abad 7 Masehi di wilayah tertentu. Nah, dalam hal ini Islam itu memang datang mungkin memang awalnya pada abad ke-7 Masehi, tetapi makin lama makin berkembang dan mencapai puncak kejayaan Islam pada sekitar abad 13 sampai 15 Masehi yang merupakan tahun-tahun perkembangan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia yang menganut dengan aliran-aliran agama Islam seperti itu. Jadi mereka adalah saling terkait, membawa pengaruhnya melalui pesisir, kemudian mulai masuk ke daerah pedalaman-pedalaman, kemudian mulai dari wilayah Sumatera, kemudian juga ikut berkembang di Sulawesi, di Maluku, kemudian berkembang juga pesat di Jawa dan wilayah Papua, dan akhirnya berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang teori-teori yang kemudian akan saya garis bawahi di sini adalah kaitan antara Islam dan perdagangan. Sebenarnya apa pengaruh dari perdagangan terhadap perkembangan agama Islam yang terjadi di Indonesia? Sebenarnya perdagangan ini kuncinya adalah dari pelayaran. Kenapa pelayaran ini sangat penting bagi berlangsungnya proses perdagangan? Karena pada saat itu jalur pelayaran adalah jalur yang bisa memfasilitasi orang-orang dari berbagai negara untuk melakukan perdagangan. Misalnya yang berasal dari Arab ini hendak ke Cina melakukan perdagangan, mereka harus melakukan pelayaran dan transit di wilayah-wilayah lain. Salah satunya yang menjadi jalur transit
utama yang memiliki jalur transit perdagangan baik lokal maupun internasional adalah wilayah Indonesia, yang memang karena wilayah Indonesia ini mayoritas wilayahnya berupa lautan dan di daerah perairan, sehingga para pedagang dari negara-negara lain kebanyakan melakukan transit di wilayah Indonesia. Nah, karena lokasinya yang strategis inilah memungkinkan para pedagang yang semula hanya transit itu mulai melirik potensi-potensi yang ada di negara Indonesia. Potensi apa? Salah satunya adalah sebagai produsen komoditas ekspor yang memang perdagangannya sedang diminati pasar Eropa, pasar Cina, pasar Asia Tenggara, pasar Arab pada masa itu. Nah, karena perkembangan perdagangan inilah yang memungkinkan berkembangnya pula koloni-koloni atau kampung-kampung yang berisikan para pedagang. Nah, orang Arab yang datang ke wilayah Indonesia ini, mereka datang karena ingin berdagang, dan kebanyakan dari orang-orang Arab tersebut membangun pemukiman-pemukiman muslim di daerah pesisir. Nah, dari wilayah pesisir inilah lama-kelamaan maka mereka akan memberikan pengaruh ke daerah-daerah yang lebih ke pedalaman, karena kalau urusan perdagangan tentu saja tidak akan mungkin berhenti di wilayah pesisir, karena mereka juga akan mencari pasar di daerah-daerah pedalaman. Nah, selain mencari pasar itu, mereka juga akan mengembangkan apa yang mereka bawa dari kebudayaan aslinya. Jika orang-orang Arab, berarti mereka akan membawa kebudayaan Arab dan tentu saja akan mengenalkan agama Islam. Seperti itu. Kemudian untuk catatan-catatan yang menggambarkan kehidupan tentang perkembangan Islam dan perkembangan kerajaan Islam ke kerajaan yang menggunakan corak kesultanan, itu kita bisa melihat beberapa di antaranya adalah catatan Cheng Ho dan catatan Tom Peirce yang berjudul Suma Oriental. Ini mereka menceritakan tentang perjalanan mereka ke wilayah Indonesia dan melihat bagaimana proses perdagangan di sana dan perkembangan Kesultanan Islam di sana. Mereka melihat bagaimana perdagangan dan perkembangan agama Islam ini menjadi satu, saling melengkapi, sehingga perdagangan dan perkembangan Islam ini bisa memberikan dampak yang besar pada kehidupan masyarakat saat itu dan mempengaruhi berbagai wilayah, berbagai tatanan sosial, ekonomi, politik, seperti itu. Nah, salah satu hal yang mendukung perkembangan Islam pada saat itu adalah karena saat itu di Arab sedang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini merupakan masa perkembangan Islam yang pesat, di mana pada masa itu orang-orang Arab memiliki para ilmuwan yang bisa dibilang merupakan dijadikan sebagai contoh atau dasar peletak bagi perkembangan ilmu-ilmu yang lain. Nah, sebelum keruntuhan Islam, memang pada masa dinasti Abbasiyah ini perkembangan Islam itu sangat pesat. Bahkan perkembangan keilmuan yang sangat pesat ini juga menjadi dasar atau acuan bagi perkembangan teknologi yang terjadi pada masa Eropa yang membuat mereka unggul dalam teknologi. Sebenarnya Islam juga tidak kalah seperti itu. Jadi pada masa yang dinasti Abbasiyah ini Islam berkembang dengan pesat, kemudian orang-orangnya juga melakukan pelayaran dan perdagangan, sehingga mereka yang semula mungkin hanya melihat Indonesia sebagai tempat transit saja mulai mengembangkan Islam di sana dengan menyebarkan pengetahuan dan agama yang dibawa. Seperti itu. Nah, untuk perkembangan Islam, kita bisa melihat perkembangan Islam di wilayah Sumatera dan Sulawesi Maluku. Sebenarnya tidak memungkiri bahwa awal dari perkembangan Islam itu dari jalur perdagangan. Nah, dari jalur perdagangan, kenapa bisa berpusat di wilayah Sumatera dan Maluku Sulawesi? Karena mereka merupakan daerah-daerah produsen komoditas ekspor. Seperti kita ketahui bahwa pada masa itu yang paling dicari adalah rempah-rempah, itu bisa dijual mahal, memang dibutuhkan dan pasarnya luas. Jadi daerah Sumatera dan daerah Sulawesi Maluku ini menghasilkan pala, lada, jengki, dan komoditas ekspor yang memang sedang dicari. Seperti itu. Bahkan wilayah Sulawesi dan Maluku ini bisa dikatakan sebagai gudang rempah, dan
karena mereka menjadi wilayah penghasil komoditas ekspor, maka aktivitas perdagangan ini meningkat dan mampu memungkinkan perkembangan pemukiman muslim seperti itu. Tidak hanya di wilayah Sumatera dan Sulawesi hingga Maluku, Islam juga berkembang di wilayah Jawa. Hanya saja kalau Jawa ini memang cenderung berkembangnya Islam pedalaman, tetapi tidak memungkiri bahwa di Jawa ini memiliki wilayah kota-kota bandar atau kota pelabuhan yang menjadi titik awal perkembangan Islam di Pulau Jawa, seperti di Banten, Cirebon, dan Demak. Nah, di daerah-daerah tersebut karena merupakan daerah pelabuhan dan dengan mudahnya bersinggungan langsung dengan para pedagang yang berlayar menggunakan kapal, maka menjadi kota-kota pelabuhan. Dari situlah berkembang pemukiman-pemukiman muslim dan kemudian nanti lama-kelamaan akan masuk ke wilayah pedalaman. Awalnya memang hanya dalam tujuan perdagangan saja kalau yang dilakukan oleh para pedagang ini, tetapi lama-kelamaan mereka akan membaur bersama orang-orang Indonesia, dan melalui kehidupan yang saling berbaur itulah Islam mulai berkembang di Indonesia. Karena mau tidak mau kedatangan itu akan, budaya yang dibawa itu akan dilihat dan dicontoh dan bisa saja diterapkan di Indonesia seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa Islam mudah berkembang di Indonesia? Hal ini karena Islam itu masuk melalui berbagai saluran di Indonesia. Yang pertama adalah dakwah atau pendidikan, ada juga saluran perdagangan dan kesenian, juga melalui jalur pernikahan. Nah, terkait dengan saluran pendidikan, ini mungkin dalam bayangan kalian jika mendengar kata pendidikan Islam adalah pendidikan formal seperti pesantren atau dakwah yang dilakukan oleh para ulama di masjid-masjid atau di pengajian-pengajian. Tetapi jika pada masa perkembangan awal Islam, di awal masa perkembangan kerajaan tahun 13 Masehi hingga 15 Masehi, itu yang dimaksud dengan pendidikan adalah bagaimana para orang-orang Arab, orang-orang yang menyalurkan agama Islam ini memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat lokal. Jadi memperkenalkan agama Islam itu bagaimana, cara masuknya bagaimana, amalan-amalannya dan keuntungan-keuntungannya, seperti itu. Jadi mereka memperkenalkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yang akan sebenarnya agama yang akan menyelamatkan mereka di hari akhir nanti, seperti itu. Tetapi sifat dari Islam ini tidak memaksa, sehingga masyarakat Indonesia yang pada saat itu mayoritasnya menganut agama Hindu Buddha dan masih ada beberapa yang menganut animisme dan dinamisme ini bisa menerima karena mereka tidak memaksa. Jadi melalui dakwah ini mereka hanya memberi pengetahuan seputar bagaimana cara masuk agama Islam dan poin-poin baiknya Islam itu bagaimana. Kemudian untuk jalur yang kedua yaitu melalui jalur perdagangan dan kesenian. Nah, kalau yang jalur perdagangan tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka mulai membuat pemukiman-pemukiman di daerah pesisir. Kemudian dalam kaitannya dengan kesenian, yang menarik dari Islam adalah mereka tidak memaksakan agamanya untuk dianut dan tidak memaksakan untuk menghapus apa yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, sudah mendarah sebelumnya pengaruh Hindu Buddha dan animisme dinamisme tentu saja sudah mendarah dalam bangsa Indonesia dan tidak mudah untuk mengganti kepercayaan itu. Akan tetapi Islam hadir itu bukan untuk menyingkirkan mereka, melainkan bersanding bersama mereka dan bagaimana caranya untuk Islam ini bisa diterima sebagai bagian dari kebudayaan-kebudayaan yang mereka anut sebelumnya. Sebagai salah satu contohnya, kalau di Jawa perkembangan Islam ini bisa pesat karena adanya pengaruh dari Wali Songo. Nah, Wali Songo ini menggunakan kebudayaan sebagai sarana untuk menyebarkan Islam. Jadi seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang kulit, pertunjukan wayang kulit untuk menyebarkan agama Islam. Jadi mereka tidak menghapus kepercayaan yang sudah ada sebelumnya, tetapi mengimplikasikan paham-paham dan pembelajaran Islam terhadap kebudayaan yang ada pada
masa itu, sehingga masyarakat itu tidak merasa terancam bahwa kebudayaan mereka dan kepercayaan mereka akan disingkirkan, tetapi Islam hadir di sana sebagai unsur baru yang terdapat dalam kebudayaan mereka, sehingga terjadi banyak akulturasi kebudayaan antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan Islam, seperti itu. Kemudian selain perdagangan dan kesenian, jalur yang paling penting adalah jalur pernikahan. Pernikahan ini dilakukan oleh orang-orang pembawa agama Islam dengan orang-orang lokal, tetapi tidak hanya orang lokal yang biasa saja. Biasanya untuk perkembangan Islam melalui jalur pernikahan ini dilakukan oleh para orang Arab yang kemudian menikahi putri-putri raja. Nah, pada saat itu kebanyakan dari masyarakat ini, karena mereka sangat penurut kepada raja, maka apapun yang dilakukan oleh raja itu sebisa mungkin mereka tiru. Jadi mereka benar-benar melihat raja sebagai role modelnya, sehingga aspek kehidupan mereka pun melihat dari raja, termasuk dalam hal kepercayaan. Jika raja menganut agama Hindu, maka masyarakatnya juga akan menganut agama Hindu. Jika raja menganut agama Buddha, maka masyarakat juga akan menganut agama Buddha. Nah, apabila para orang Arab ini menikahi putri raja, maka sang putri ini akan mengajak orang tuanya yang notabene adalah raja dan ratu sebagai penguasa kerajaan, ini akan ikut masuk ke dalam agama Islam. Nah, ketika sang raja dan ratu ini sebagai penguasa kerajaan memeluk agama Islam, maka yang dilakukan masyarakat adalah juga ikut memeluk agama Islam seperti yang dilakukan oleh raja dan ratunya. Dan itulah kenapa Islam berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Untuk perkembangan Islam dan perkembangan kerajaan-kerajaan bisa kita pelajari lagi nanti untuk lebih detailnya di pertemuan berikutnya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata, dan jika banyak kurang lebihnya seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.